Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Darwanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan 3D dan teman-teman yang semangat. Kami di sini dari kelompok 9 akan membacakan resume dari bab 1 hingga bab 3. Di sini saya bersama rekan-rekan saya sendiri Nabila Putri Azhara akan membacakan bab 1. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra yang akan membacakan bab 2. Perkenalkan, nama saya Rizka yang akan membacakan bab 3. Untuk bab pertama akan saya bacakan ya. Bab 1, statistik dan penelitian. A. Pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang artinya negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Seperti yang dijelaskan, sesuai dengan perkembangan zaman, ada penjelasan statistik sebagai berikut. Yang pertama itu ada statistik adalah sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang masih acak maupun angka yang sudah tersusun dalam suatu tabel. Nah, yang kedua itu ada statistik adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Dan yang ketiga itu ada statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat dari data atau hasil pengamatan atau penelitian. Jadi, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Artinya, ada 3 hal pokok yang terkandung di dalam statistik ini. Yang pertama itu ada data. Yang kedua itu ada perlakuan dari data berupa pengumpulan, pengolahan atau analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga itu ada angka-angka. Selanjutnya ada pembagian statistik. Nah, statistik ini yang pertama ada pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Ada statistik deskriptif, yaitu bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Ada pun contoh. Yang pertama, sekurang-kurangnya 10% dari semua kebakaran di sebuah kota tertentu yang dilaporkan tahun lalu diakibatkan oleh tindak-tindakan sengaja yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang contoh kedua itu ada sebanyak 50% di antara semua pasien yang menerima suntikan obat tertentu ternyata kemudian menderita efek samping obat tersebut. Selanjutnya ada statistik inferensi, yaitu bagian statistik yang mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Adapun contoh-contohnya seperti yang pertama itu ada akibat pengurangan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, contoh kedua itu ada dengan mengonsumsikan bahwa kerusakan tanaman kopi jenis Arabica kurang dari 30% akibat musim dingin yang lalu, maka harga kopi jenis tersebut di akhir tahun nanti tidak akan lebih dari 50 sen per 1 kilogram. Nah, yang kedua itu ada pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu ada statistik parameter dan ada statistik non-parameter. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian homogen. Nah, pembagian yang kedua itu ada pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameternya dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Nah, statistik non-parametrik ini adalah bagian statistik yang parameternya dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi atau memiliki distribusi yang bebas, persyaratannya dan variannya tidak homogen. Selanjutnya ada fungsi dari statistik. Fungsi dari statistik itu ada bank data, yaitu adalah menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua itu ada alat quality control.
yaitu adalah alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Nah, yang ketiga itu ada alat analisis data, yaitu merupakan satu bentuk metode penganalisaan data. Yang keempat ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yaitu adalah sebagai dasar penetapan kebijakan dan lanjut untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada pengertian penelitian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata meneliti diartikan sebagai pemeriksaan yang diteliti atau penyelidikan. Kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan. Dan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah dengan sungguh-sungguh. Jadi, penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu, seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh, sehingga diperoleh sesuatu, jawaban atau atas masalah, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Dari penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu dari manusia, yang kedua ada sesuatu atau masalah, yang ketiga ada proses atau usaha untuk menjelaskan suatu masalah, dan yang keempat ada hasil seperti mencapai kebenaran. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung dapat digunakan. Yang kedua itu ada penelitian terapan, applied research. Penelitian ini yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif, dan efisien. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu penelitian sosial adalah penelitian yang secara khusus memiliki bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, atau hukum secara spesial. Nah, pembagian yang kedua itu ada pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameternya dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Nah, statistik non-parametrik ini adalah bagian statistik yang parameternya dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi atau memiliki distribusi yang bebas, persyaratannya dan variannya tidak homogen. Selanjutnya ada fungsi dari statistik. Fungsi dari statistik itu ada bank data, yaitu adalah menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua itu ada alat quality control, yaitu adalah alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Nah, yang ketiga itu ada alat analisis data, yaitu merupakan satu bentuk metode penganalisaan data. Yang keempat ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yaitu adalah sebagai dasar penetapan kebijakan dan lanjut untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada pengertian peneliti atau penyelidikan. Kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan, dan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah dengan sungguh-sungguh. Jadi, penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu, seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh, sehingga diperoleh sesuatu, jawaban atau atas masalah, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Dari penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu dari manusia, yang kedua ada sesuatu atau masalah,
Yang ketiga ada proses atau usaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat ada hasil seperti mencapai kebenaran. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung dapat digunakan. Yang kedua itu ada penelitian terapan, applied research. Penelitian ini yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu penelitian sosial adalah penelitian yang secara khusus memiliki bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, atau hukum sosial. Bisa kok Mak? Satu aja sih sebenarnya. Jenis yang kedua itu ada jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Yang pertama itu ada penelitian sosial. Penelitian sosial ada penelitian yang secara khusus memiliki bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Yang kedua itu ada penelitian eksakta, yaitu ada penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan sebagainya. Yang ketiga ada jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian, yaitu ada penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Yang kedua itu ada penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, berupa buku, catatan, atau laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Yang ketiga ada penelitian laboratorium atau laboratory research, itu penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu seperti laboratorium dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penelitian survei research, yaitu penelitian yang tidak melakukan perubahan atau tidak ada perilaku khusus terhadap variabel yang diteliti. Kedua ada penelitian percobaan atau eksperimen riset, yaitu penelitian yang dilakukan perubahan atau perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan keilmuan. Pertama itu ada penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang dalam pelaksanaan yang menggunakan kaidah ilmiah. Artinya pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui suatu prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan secara ilmiah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama ada purposiveness, yaitu memiliki fokus terhadap tujuan yang jelas. Nah, yang kedua itu rigor atau teliti dalam dan memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Yang ketiga testability atau prosedur pengujian hipotesis jelas. Yang keempat recalcitrability, yaitu pengujian yang dapat dilakukan untuk kasus yang sama atau kasus sejenis lainnya. Yang kelima ada objectivity, berdasarkan atas fakta yang aktual, bukan penilaian yang subjektif atau emosional. Yang keenam ada generalizability, yaitu semakin luas cukup, penggunaan hasil penelitian semakin berguna. Yang ketujuh ada precision, yaitu mendekati realitas dan confidence peluang kejadian dari estimasi yang dilihat. Yang ke-8 ada parsimony, yaitu kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitian. Selanjutnya ada penelitian non-ilmiah. Penelitian non-ilmiah ini penelitian yang dapat pelaksanaannya tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu atau garapannya, yaitu ada penelitian bisnis. Penelitian bisnis ini ada penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis. Adapun seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Selanjutnya itu ada penelitian komunikasi. Penelitian komunikasi ini adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa, komunikasi bisnis, kehumasan atau PR, dan periklanan.
Dan selanjutnya ada penelitian hukum. Penelitian hukum ini ada penelitian yang dilaksanakan dalam bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, atau hukum internasional. Dan selanjutnya ada penelitian pertanian. Penelitian pertanian ini ada penelitian yang dilaksanakan dalam bidang pertanian. Adapun seperti agrobisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Selanjutnya ada penelitian ekonomi. Itu penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi, seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Ini ada penelitian deskripsi, penelitian komparatif, penelitian hubungan. Dan selanjutnya itu penelitian survei. Ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Jadi penelitian survei ini ada sebagai rukun: penelitian penjajakan atau eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian evaluatif, penelitian eksplanatif atau penelitian penjelasan, penelitian prediksi, dan penelitian pengembangan sosial. Selanjutnya ada grounded research, yaitu penelitian yang mendasarkan diri pada fakta dan menggunakan analisis perbandingan, bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, penetapan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan analisis datanya berjalan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mengenai suatu subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta diadakan kontrol terhadap variabel tertentu. Selanjutnya ada analisis data sekunder. Analisis data sekunder adalah analisis data yang sudah tersedia. Data ini mungkin berasal dari survei yang belum diperas dengan analisis lanjutan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat berguna. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan eksploratif, kedua ada tujuan verifikatif, yang ketiga ada tujuan developmental, yang keempat ada tujuan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ada peran penelitian. Penelitian ini mempunyai peran. Yang pertama itu ada memecahkan masalah, yang kedua memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dalam bidang yang diajukan, yang ketiga adalah menambah pengetahuan atau ilmu baru. Selanjutnya ada persyaratan penelitian. Yang pertama mengikuti konsep ilmiah, yang kedua sistematis, dan yang ketiga terencana. Selanjutnya ada konsep dasar penelitian. Yang pertama ada konsep, adalah istilah terdiri dari satu kata atau lebih menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide gagasan tertentu. Kedua, konstruk adalah konsep yang dapat diukur dan diamati. Yang ketiga, variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu konsep atau suatu kontinu. Variabel ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan hubungan. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan sifat nilainya ada variabel kategoris dan variabel kontinu. Berdasarkan dapat tidaknya dimanipulatif, ini terbagi menjadi variabel aktif dan variabel atribut. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah proposisi yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran ini ada penggunaan aturan untuk menetapkan bilangan pada objek atau peristiwa. Selanjutnya itu ada teknik penelitian. Teknik penelitian ini dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama ada pengukuran dalam penelitian. Yang dijabarkan ada skala atau tingkat pengukuran. Skala ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada skala nominal, adalah suatu skala yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek. Yang kedua itu ada skala ordinal, yaitu suatu skala di mana penomoran objek atau kategori disusun menurut besarnya. Yang ketiga ada skala interval, yaitu skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antar tiap objek.
Yang keempat ada skala rasio, yaitu ada suatu skala yang memiliki sifat-sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Selanjutnya ada syarat-syarat pengukuran. Syarat-syarat pengukuran ini ada reliabilitas, yaitu memiliki sifat dapat dipercaya. Yang kedua ada validitas, berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur. Selanjutnya ada dua, alat-alat pengumpulan data, yaitu ada tes atau soal tes. Yang kedua ada kuesioner atau angket. Yang ketiga ada checklist. Yang keempat ada pedoman wawancara. Yang kelima ada pedoman dokumentasi. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Secara garis besar, prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap penulisan laporan penelitian. Tahap penulisan laporan penelitian ini dibagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu mendefinisikan dan merumuskan masalah. Yang kedua melakukan studi kepustakaan. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat menentukan model atau desain. Selanjutnya yang kelima ada mengumpulkan data. Yang keenam ada mengolah dan menyajikan informasi. Yang ketujuh ada menganalisis dan menginterpretasikan. Yang ke-8 ada membuat generalisasi dan kesimpulan. Kesimpulan ada membuat laporan. Selanjutnya ada hubungan antara statistik dengan penelitian. Pertama itu ada alat untuk menghitung besarnya anggota sampel dari sebuah populasi. Yang kedua alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga teknik-teknik untuk menyajikan data penelitian. Yang keempat alat untuk menganalisis data penelitian. Baik, saya di sini akan membacakan bab 2 data penelitian. A. Pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. B. Jenis data. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses analisis. Pengelompokan data disertai karakteristik yang menyertainya. Yang pertama ada pengelompokan data menurut sumber pengambilannya. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang bersangkutan yang memerlukan data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Contoh, data kuesioner atau data yang diperoleh melalui kuesioner, data survei, data observasi, dan sebagainya. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contoh, data yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu seperti perpustakaan, BPJS, kantor-kantor, dan sebagainya. Kedua, ada pengelompokan data menurut waktu pengumpulannya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan atas 2 jenis, yaitu data berkala atau time series dan data ketat lintang atau cross-section. Yang pertama, data berkala time series. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Contoh, data perkembangan harga 9 macam bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. B. Data kerat lintang atau cross-section. Data kerat lintang adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Contoh, data sensus penduduk tahun 2010. Ketiga, pengelompokan data menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak terbentuk bilangan. Contoh jenis kelamin, agama, atau warna. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, contoh tinggi, panjang, dan umur. Keempat, ada pengelompokan data menurut tingkat pengukurannya. Berdasarkan tingkat pengukuran atau skalanya, data dibedakan atas 4, yaitu data nominal, data ordinal, dan data interval, dan data rasio. Yang pertama ada data nominal. Data nominal ini adalah data yang berdasarkan dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu. Yang dibedakan hanyalah penunjukan perbedaan kualitatif. Data ini tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Contoh data nominal: jenis kelamin manusia 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Contoh, nilai dari 80 ke 100 adalah A, nilai ke 65 ke 9 adalah B, nilai dari 55 sampai 64 adalah C, nilai dari 45 sampai 54 adalah D, dan nilai dari 0 sampai 44 adalah E. 3. Ada data interval. Data interval adalah data yang bersifat objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori yang sama. Contoh A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Keempat ada data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua ciri dari data nominal dan ordinal dan data interval yang dilengkapi titik nol absolut dengan makna empiris. Angka pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Contoh, A dan B adalah 2 orang mahasiswa Universitas X yang nilai mata kuliah metode penelitiannya masing-masing 60 dan 90. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai B adalah nilai 1,5 kali nilai A. Contoh lain dari data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sebentar ya. Kelima, ada pengelompokan data menurut bentuknya. Berdasarkan bentuknya, data dibedakan atas 2, yaitu data kategori dan numerik. Yang pertama ada data kategori. Kategori adalah data yang berasal dari pengklarifikasian atau pengolahan pergolongan sesuatu. Data kategori pada umumnya berisi data numerik dan data ordinal. Contoh, seks, laki-laki dan perempuan, pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, jenis pekerjaan, petani, pegawai, pedagang, dan lain-lainnya. Kedua, ada data numerik. Data numerik adalah data yang berasal dari hasil perhitungan dan pengukuran sesuatu. Data numerik pada umumnya data interval dan data rasio. Data numerik dapat dibentuk data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh atau hasil perhitungan. Data ini bersifat terputus-putus, tidak sambung-menyambung secara terus-menerus. Contoh, jumlah anak 3 atau 5 atau 7, banyaknya kendaraan 10 atau 12 atau 20. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini bersifat sambung-menyambung tanpa terputus pada interval tertentu. Contoh, berat badan 46 kg. 65, salah. Contoh, berat badan 43,36 kg. 45,45 kg. Tekanan darah 125,5/80,45. Dalam analisis statistik, data numerik adalah data dapat diubah menjadi data kategorik, yaitu dengan cara melakukan pengelompokan atau
pengklasifikasian. Contoh data berat badan. Data realnya adalah data numerik, tetapi bila dikelompokkan menjadi kurang lebih 40 sampai 60 kg dan gemuk lebih dari 60 kg, maka datanya sudah berubah menjadi kategori. C. Perlakuan data. Perlakuan data dimaksud dengan cara memproses data penelitian dalam memperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan pola-pola dan atur-aturannya tertentu. Perlakuan data penelitian meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dapat dilakukan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Cara pengumpulannya dikenal beberapa cara pengumpulan data penelitian antara lain pengamatan atau observasi, penelusuran literatur, penggunaan angket atau kuesioner, dan wawancara. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan atau laboratorium terhadap objek yang diteliti atau populasi atau sampel. B. Penelusuran data literatur. Penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau keseluruhan data yang telah ada atau laporan dari data dari penelitian sebelumnya. Ketiga, ada penggunaan kuesioner. Penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti atau populasi atau sampel. Keempat, ada wawancara atau interview. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung pada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Kedua, ada pengolahan data. Pengolahan data ini adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan berikut. Satu ada editing. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau raw data atau data yang terkumpulan tidak logis dan meragukan. Tujuan editing untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan yang bersifat koreksi. Yang kedua ada coding. Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Ketiga, ada tabulasi. Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabulasi ini dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama ada tabel pemindahan atau transfer tabel. Tabel pemindahan disebut juga lembaran pemindahan atau lembaran kode atau lembaran ringkasan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel pemindahan ini berfungsi sebagai dokumen atau arsip. Tabel ini terdiri atas kolom dan baris. Kolom pertama yang terletak pada kiri digunakan untuk nomor urut atau kode responden. Kolom kedua dan selanjutnya digunakan untuk variabel-variabel yang terdapat dalam kuesioner atau pencatatan pengamatan. Baris digunakan untuk setiap responden. Yang kedua ada tabel biasa atau main tabel. Tabel biasa adalah tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu dan tujuannya tertentu. Tabel biasa bersifat kolektif dan membuat beberapa jenis informasi. Tiga, ada tabel analisis atau tabel. Tabel analisis adalah tabel yang membuat suatu jenis informasi yang telah dianalisis. Tabel analisis harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama ada keterangan yang bersifat kualitatif dan dikuantitatifkan, memungkinkan orang lain atau pembaca untuk membuat analisis yang lebih luas. Kedua, ada mengefisienkan analisis atau mempersingkat keterangan. Tabel analisis dapat berbentuk
Yang pertama itu ada tabel satu arah atau tabel tunggal, yaitu tabel yang membuat hanya satu variabel atau satu informasi saja, terutama untuk deskripsi data. Yang kedua ada tabel silang, yaitu tabel yang membuat dua variabel atau dua informasi. Yang ketiga ada penyajian data peneliti. Data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengambilan keputusan perlu ditampilkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Pengambilan data yang sudah diolah tersebut disebut penyajian data. Penyajian data ini memiliki kegunaan antara lain: 1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. B. Sebagai perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data penelitian dapat dilakukan melalui tabel data. Tabel data disingkat dari tabel adalah penyajian data dalam bentuk pengumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Sebuah tabel membuat bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada kepala tabel. Kepala tabel itu membuat nomor tabel dan judul tabel atau mungkin termasuk tahun dan unit. Yang kedua ada leher tabel. Leher tabel membuat keterangan atau judul kolom atau mungkin termasuk unit yang harus ditulis dengan singkat dan jelas. Ketiga ada badan tabel. Badan tabel membuat data atau mungkin termasuk tahun. Keempat kaki tabel. Kaki tabel membuat keterangan-keterangan tambahan dan sumber data, yaitu sumber yang menjelaskan dari mana data itu dikutip. Dari atas, pengaturan datanya, tabel dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau membuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Kedua, tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi adalah tabel yang menunjukkan atau membuat pengelompokan data. Ketiga ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau membuat data sesuai dengan rinciannya. Keempat ada tabel korelasi. Adalah tabel yang menunjukkan atau membuat adanya korelasi antara data yang disajikan. Selanjutnya ada data grafik data. Grafik datanya disebut juga diagram data, adalah penyajian data dalam berbentuk gambar-gambar. Grafik data biasanya berasal dari tabel. Oleh karena itu, tabel dan grafik biasanya dibuat bersamaan, yaitu tabel dilengkapi dengan grafik. Grafik data sebenarnya merupakan penyajian data secara visual dari data bersangkutan. Grafik data dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama ada piktogram. Piktogram adalah grafik data yang menggunakan gambar atau lambang diri data itu sendiri dengan skala tertentu. Kedua ada grafik batang dan balok. Grafik batang dan balok ada grafik data terbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala tertentu atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Ketiga ada grafik garis. Grafik garis adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada batang bilangan atau sistem salib sambung. Yang keempat ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Untuk membuat grafik lingkaran biasanya dipakai dua cara, yaitu membagi kelili lingkaran menurut data-data yang ada dan membagi lingkaran menurut data yang ada dengan menggunakan busur derajat. Kelima ada kartogram. Kartogram atau peta statistik adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, dan sebagainya. Keenam ada histogram dan poligon frekuensi. Adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang yang distribusi frekuensi dan poligon. Frekuensi merupakan grafik garisnya. Keempat ada analisis data yang dibahas tersendiri pada bab. Baik, di sini saya akan membacakan bab 3, analisis data dengan statistik. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengelola, menguraikan, dan menafsirkan data untuk memperoleh makna serta kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, analisis data mencakup
membandingkan dua hal atau variabel untuk mengetahui selisih atau rasio. 2. Menguraikan keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil untuk mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan antara komponen dan membandingkan komponen dengan keseluruhan. 3. Memperkirakan besarnya pengaruh perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Menurut ahli, Parton 1980 mengorganisasikan data dalam pola dan kategori. Terus tujuan analisis data. 1. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penelitian. 2. Memperlihatkan hubungan antar fenomena yang diteliti, memberikan jawaban terhadap hipotesis penelitian. 4. Menjadi bahan dalam menyusun kesimpulan, implikasi, dan saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. C. Bentuk-bentuk analisis data. 1. Analisis kuantitatif, menggunakan alat statistik, model matematika, dan ekonometrika. Hasil disajikan dalam bentuk angka-angka lalu dipresentasikan dalam uraian. Cocok untuk penelitian dengan data terukur. 2. Analisis kualitatif, tidak memakai model statistik atau metamitis. Analisis dilakukan dengan membaca tabel grafik atau hasil observasi lalu ditafsirkan. Cocok untuk penelitian dengan data deskriptif atau non-numerik. D. Kelebihan analisis data dengan statistik. Deskriptif yang eksak. Statistik memberikan gambaran jelas mengenai objek penelitian. 2. Pemikiran sistematis, memungkinkan peneliti bekerja secara lebih tepat dan terukur. 3. Ringkas dan bermakna. Hasil penelitian dapat dirangkum secara sederhana namun tetap bernilai. 4. Generalisasi, mampu menarik kesimpulan umum, membuat konsep dan teori baru. 5. Prediksi, memungkinkan untuk melakukan peramalan dari data yang ada. E. Uji hipotesis. Dalam analisis data. 1. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai suatu masalah penelitian. Hipotesis harus diuji secara empiris untuk memastikan kebenarannya. Terus 2. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Menyatakan hubungan antar variabel sesuai fakta dan realistis, sesuai ilmu pengetahuan, dapat diuji dengan nalar atau logika dan statistik, sederhana dan jelas, menerangkan fakta secara logis. 3. Bentuk-bentuk hipotesis. Deskriptif, mengenai nilai variabel tunggal, contohnya rata-rata penjualan 100 unit atau 100 unit per hari. Komparatif, perbandingan antar variabel, contohnya daya tahan TV A lebih dari TV B. Asosiatif, hubungan antar variabel, contoh ada hubungan stres dengan kinerja karyawan. 4. Jenis-jenis uji hipotesis. Berdasarkan arah, uji dua pihak, uji satu pihak. Berdasarkan parameter rata-rata, proporsi, varian. Berdasarkan jumlah sampel besar N lebih dari 30 atau kecil N kurang dari 30. Berdasarkan distribusi, uji Z, uji T, uji X2, uji F. Berdasarkan tingkat eksplanasi, uji hubungan, korelasi, uji prediksi, regresi, uji beda, komparatif, uji deskriptif. 5. Kesalahan dalam uji hipotesis. Kesalahan tipe 1 A. Menolak H padahal benar. Kesalahan tipe 2 B. Menerima H padahal salah. Nilai A disebut taraf nyata atau level of significance, sedangkan 1A- disebut tingkat kepercayaan. Udah. Sekian semua yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.